Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bergemar. Adapun bacaan gemar hari ini terdapat di dalam Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah firman yang menyelamatkan. Firman Tuhan adalah firman yang menuntun pada seluruh kebenaran. Firman Tuhan adalah firman yang menguduskan. Tetapi jangan lupa juga, firman Tuhan yang terakhir adalah firman yang menghakimi. Ya, dalam konteks pada pagi hari ini yaitu mengenai firman yang menghakimi. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa di akhir zaman nanti, Bapak Ibu, firman Tuhan adalah firman yang menghakimi. Di sana, di sini dinyatakan bahwa Tuhan Yesus naik seekor kuda putih, ya. Di sana Tuhan Yesus disebut Yang Setia dan Yang Benar. Tuhan Yesus adalah pribadi yang setia. Ia adalah sempurna di dalam menjalankan kebenaran firman Tuhan dan setia kepada Bapa sampai pada akhirnya. Dan dia disebut sebagai yang benar, aletheia. Ya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi melalui kesetiaan Tuhan Yesus Kristus, maka terbukalah suatu kebenaran bahwa siapa saja yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus ada di dalam kebenaran dan ada di dalam kesempurnaan. Dan di sini dikatakan ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ingat Bapak Ibu, firman Tuhan menyelamatkan. Firman Tuhan menuntun orang pada segala jalan kebenaran. Firman Tuhan menguduskan. Dan jangan lupa tadi saya katakan bahwa firman Tuhan adalah menghakimi. Jadi kelak Bapak Ibu, setiap kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan dan kita kerjakan. Nah, di sanalah Bapak Ibu, maka Tuhan Yesus akan melihat siapa yang setia, siapa yang ada di dalam kebenaran seperti yang ia kerjakan. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Kelak pada akhir zaman, ya pada penghakiman, maka di sana dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus penguasa, ya, di langit, di atas bumi, di bawah bumi, semua makhluk bertelut, ya, semua ada di dalam kekuasaan Tuhan Yesus Kristus. Dan di sana Bapak Ibu dikatakan Tuhan Yesus memakai jubah yang telah dicelupkan dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Bahwa firman Allah di dalam Tuhan Yesus adalah firman yang teruji, firman yang kudus, firman yang suci. Siapa saja tidak bisa menyalahkan dia, siapa saja tidak bisa menghakimi dia. Karena apa? Karena dia adalah penghakim, ya. Melalui darah, ya, namanya disebut firman Allah. Firman Allah yang hidup. Jadi firman Allah pada dasarnya dihidupi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus adalah
firman Allah itu sendiri. Jadi siapa saja, ayat 14, dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Jadi siapa yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus, maka di sana dikatakan juga dia sebagai penunggang kuda putih memakai lenan halus dan putih bersih. Ya, dikatakan di sini putih bersih. Putih menggambarkan satu kesucian, bersih menggambarkan suatu tidak bercacat celah. Jadi setiap orang yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus, ia ada di dalam kesucian, ia ada di dalam kebenaran tanpa cacat celah. Dan di sana dia juga dikatakan menunggang kuda putih. Menunggang kuda putih, kuda berbicara mengenai kecepatan, ya, mengenai kekuatan, mengenai kehebatan di dalam pertempuran. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang berkemenangan, dikatakan lebih daripada pemenang. Pemenang siapa saja yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dia pasti menang. Ayat 15, dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia, di sini Tuhan Yesus akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Di sini Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah datang bukan menyelamatkan, ya, tetapi Tuhan Yesus di sini datang sebagai penghakim. Ya, Tuhan Yesus akan memisahkan, ya, mana ilalang, ya, mana gandum. Di sini akan terdapat suatu kebenaran dan suatu kehinaan. Di sana Tuhan Yesus yang akan melakukan satu penghakiman, dan di sini tidak ada toleransi lagi. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Pada jubahnya tertulis suatu nama, begitu juga pada pahanya. Ini adalah menggambarkan supremasi atau otoritas Tuhan Yesus yang sangat besar dan terbuka. Siapa saja, ya, siapa saja bisa melihat dia, siapa saja bisa memandang dia, bahwa dia adalah Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Di pahanya juga tertulis Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Di sini adalah Tuhan Yesus adalah satu janji yang pasti, janji yang tidak terkalahkan, tidak terbantahkan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa segala kuasa di surga, di bumi, dan di bawah bumi ada dalam kekuasaan Tuhan Yesus, karena Bapa sudah memberikannya kepada dia. Mari Bapak, Ibu, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita hidup di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, akan saya tutup dengan satu pujian agar kita senantiasa ada di dalam Tuhan. Sangat luar biasa. Haleluya. Perhentian yang sempurna, hadirat-Mu Bapa. Tak ku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalam-Mu. Love
Tuhan, kami mau menghidupi firman Tuhan seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikianlah Bapak Ibu gemar, Tuhan Yesus memberkati, amin.